Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa ya? Eh, halo guys. Nah, kali ini guys, jangan guys ya nyebutnya. Halo Brodi. Nah, itu lebih mantep kayaknya. Bagaimana kabarnya kalian di pagi hari ini, Brodi? Oke, semoga tentunya selalu sehat selalu ya. Selalu sehat selalu dan selalu menjaga kesehatan. Oke. Nah, jadi kali ini di video apa ya? Di video pertama saya ini kali ini saya akan membuat konten perkenalan. Nah, konten perkenalan ya tentang konten saya di channel ini dan konten-konten ke depannya. Nah, jadi apa namanya? Jadi kali ini kita akan kok gerah ya? Panas guys. Kali ini saya akan membuat video perkenalan. Nah, jadi di channel ini apa namanya? Saya akan membahas seputar generasi Z atau Gen Z ya. Nah, kebetulan saya juga generasi Z ya. Nah, jadi nanti kedepannya kita akan bahas-bahas seluk-beluk tentang kehidupan generasi Z, masalah-masalah yang ada di kehidupan generasi Z dan semacamnya guys. Oke. Nah, jadi apa namanya? Saya mohon dukungannya di konten pertama ini. Saya mohon dukungannya untuk teman-teman semua di rumah, brodi semua di rumah, bro and sis semua di rumah untuk support terus channel saya ya. Nah, dengan cara di like, di subscribe ya, dan nyalakan notifikasinya. Oke. Nah, jadi apa namanya, ya mungkin video ini tidak terlalu jelas ya, tidak akan pembahasannya tidak terlalu ini ya, karena ya ini video apa namanya, video perkenalan guys, video perkenalan saya di channel ini. Guys, saya masih pakai baju SMA ya. Kemarin saya baru lulus tahun 2021. Bisa dibilang itu lulusan COVID guys, lulusan COVID ya. Saya itu baru lulus tuh. Ini saya baru copot-copot bed ya. Karena sayang kalau dicoret-coret ya guys. Jadi gimana ya, bukannya kita, kata orang kan kalau mau dicoret-coret itu nggak ada kenangannya, bukan seperti itu guys. Kalau saya itu lebih ke fungsinya. Jadi saya lihat baju ini masih muat, masih bagus ya keadaannya, masih bisa dipakai. Jadi saya putuskan untuk tidak coret-coret ya, tidak coret-coret. Saya hanya lepaskan atribut bed di bajunya saja. Dan saya pikir ini bisa berguna ya untuk ya kalau kita ingin melamar kerja, magang dan sebagainya ya. Nah, buat teman-teman juga di rumah, apakah kalian masih sekolah atau sudah lulus seperti saya ya? Atau bagaimana guys? Nah, jadi apa namanya?
channel ini nanti kedepannya kita akan bahas tentang seluk-beluk generasi Z ya. Seluk-beluk generasi Z, semua hal yang ada berkaitan dengan kehidupan generasi Z dan sebagainya tentunya, oke? Jadi guys, saya ini baru lulus ya, baru mungkin sekitar ada berapa bulan ya? Sudah hampir 1 tahun, kurang 1 tahun. Dan apa ya? Sekarang itu saya masih ya begini aja guys di rumah. Apa namanya? Saya belum melanjutkan ya. Saya belum ada planning kedepannya untuk melanjutkan ke kuliah ya, belum ada itu. Mungkin nanti lah ya, nanti. Untuk sekarang saya ingin lebih ke merefreshkan dulu otak guys, karena jujur ya kalau saya itu butek guys, kalau di sekolah itu butek. Nah, jadi ya begini aja ya guys, di rumah kita ya diam gitu, itu jadi beban. Itu jadi beban orang tua guys, ngabisin beras. Sangat nice guys, sangat nice. Wah, tapi itu bukan contoh ya. Nah, ini kehidupan saya adalah ada satu dan lain hal yang membuat saya belum ingin melanjutkan ke kuliah ya, ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, jadi guys, melanjutkan itu wajib guys, menurut saya wajib. Saya juga nanti akan lanjut lagi, saya sekarang juga sedang mau milih-milih dulu univ apa yang ingin saya masuk ke sana dan jurusannya guys. Nah, nanti saya akan lanjut lagi tentunya. Buat teman-teman semua juga yang mungkin masih sekolah, tetap semangat ya, jangan jangan kecewakan orang tua kalian guys. Jangan kecewakan orang tua kalian, jangan ya intinya harus minimal kamu bisa berguna buat dirimu sendiri lah gitu. Jangan kamu kecewakan orang tuamu yang sudah dari lama ya menyekolahkan kamu itu. Nah, jadi seperti itu guys. Untuk sekilas kehidupan saya ya. Nah, buat teman-teman semua yang masih sekolah, yang sudah melanjutkan ke universitas, itu harus tetap semangat, oke? Nah, jadi nanti guys di video kali ini saya akan bahas seluk-beluk masalah-masalah yang dihadapi generasi Z, segala macam ya. Mungkin di konten ini ya tidak terlalu jelas. Ini konten perkenalan saya, konten awal di channel ini. Oke. Nah, jadi sekarang kita santai-santai saja, oke? Kita santai saja, kita ya ngobrol-ngobrol saja. Nah, jadi guys, kemarin saya itu bisa dibilang lulus itu jalur corona ya. Jalur Covid part 2. Jalur Covid part 2 karena memang angkatan saya sebelumnya juga sudah terdampak ya. Angkatan 2020 itu terdampak sama itu awal pandemi ya. Harusnya guys itu mereka itu angkatan 2020 itu harusnya masih ada UN dan rencana pemerintah itu UN ditiadakan itu pada angkatan saya ya, angkatan 2021 itu tidak ada UN ya, tapi karena adanya Covid ini sehingga tahun ditutupan
angkatan ke 2020 juga itu ikut kena imbas ya, sehingga dengan terpaksa mungkin dengan alasan dan pertimbangan tertentu jadi tidak di UN kan tentunya. Jadi tidak di UN kan ya, karena ya memang tidak memungkinkan ya, tidak memungkinkan. Nah itu saya juga guys, sekolah itu cuma yang offline itu cuma kelas 11 dan bukan kelas 10, kelas sampai kelas 11 semester 1. Itu kelas 11 semester 2 itu sudah mulai libur-liburan gitu ya guys, sudah mulai eh belajar dari rumah. Nah awalnya juga saya sama teman-teman kan seneng ya, apalagi kan kita sekolah, kalau kita sekolah kan yang paling ditunggu-tunggu itu libur guys. Nah bener nggak, teman-teman juga mungkin sama ya, libur. Nah jadi awalnya tuh kita, saya sama teman-teman ya seangkatan itu awalnya seneng gitu kan, karena ada wacana dari guru itu, dari kepala sekolah dan lain hal itu, katanya libur 2 minggu. Nah pas itu udah senang guys, kita libur 2 minggu. Nah habis libur ya, terus kita masuk guys, nah langsung kita diajarkan ya sama, ya adalah setiap mata pembelajarannya kita melalui sistem daring ya. Daring kita pakai, kalau di sekolah saya itu pakai Google Meet guys, pakai Google Meet. Nah jadi kita diajarkan dulu ya, awalnya juga ya masih seneng lah, masih happy gitu kan, kita bisa mikirnya dulu gitu guys, kita bisa belajar di rumah nyantai gitu kan. Nah tapi lama kelamaan, nah setelah diajarkan mungkin sekitar 3-4 hari ya untuk trainingnya, bisa dibilang training ya, untuk pengenalan aplikasi materi ya. Nah kita sudah mulai dirumahkan ya, itu masih seneng guys, masih seneng kita, apa namanya, kita bisa main ya, kita bisa habis belajar kita bisa main, kita banyak waktu luang di rumah. Awalnya pikiran itu memang begitu, tapi pas selang berapa hari ya, selang berapa minggu, nah itu sudah mulai tugas-tugas sudah mulai diberikan. Dan ya memang yang paling tidak disukai di sekolah itu adalah tugas tentunya. Nah jadi guys, selang berapa hari, berapa minggu itu, nah mulai tugas diberikan. Nah mungkin beberapa minggu awal itu memang enjoy ya, kalau ada tugas biasa kita kerjain kalau yang udah. Nah makin kesini guys, itu tugas makin numpuk ya, makin banyak. Nah sementara si pembelajaran materi itu nggak masuk guys, nggak masuk ke otak ya, kita nggak paham materi, sedangkan si tugas itu tetap masuk ya, tetap masuk setiap pembelajaran. Nah jadi makin pusing kan. Sementara ya tahu sendirilah, kalau Gen Z seperti saya kan itu biasanya malamnya mabar ya, sehingga paginya itu tidur dan mereka ya seperti biasa tidak ikutan Google Meet, mereka hanya mengisi absen ya. Nah jadi gitu guys. Lalu selang berapa lama lagi ya, selang beberapa minggu, nah itu sudah mulai, waduh, kita otak udah panas ya guys, kita udah mentok, kita ini ya. Tapi yang bikin kesel itu guys, kita belajar dari rumah, SPP masih bayar guys, aduh. Dan mereka, teman-teman tugas saya juga masih banyak yang ngeluh ya, karena ya mungkin buat mereka tidak semuanya yang berkemampuan ya. Mungkin bagi mereka yang ada plusnya ya untuk belajar dari rumah itu, mungkin mereka pikirnya karena tidak belajar di sekolah mungkin bisa meringankan
minimal beban untuk bekal di sekolah ya. Nah seperti itu guys. Mungkin biaya sekolah diperingan, tapi ini masih tetap ya, masih tetap bukan pembelajaran, pembayaran itu masih tetap. Nah itu juga banyak dikeluhkan oleh teman-teman saya ya. Nah yang paling ngeselin itu guys, dan yang paling tugas yang paling tidak disukai itu adalah tugas membuat video guys. Nah itu kita kan daring, kita tugas membuat video itu tugas paling gimana ya, paling malas kita kerjakan ya, karena memang ya mungkin karena banyak orang-orang juga yang tidak pede menampakkan mukanya kalau di video. Nah itu juga mungkin salah satunya ya. Nah jadi seperti itu guys. Bentar guys. Nah jadi mereka itu kadang tidak pede ya, kadang tidak sehingga mereka tidak kerjakan, dan sehingga tugas semakin menumpuk ya. Mungkin kalau pembelajarannya masuk, mungkin tugas itu tidak terlalu ini ya, tidak terlalu tidak terlalu bakalan numpuk nantinya, tidak terlalu gitu ya. Nah jadi bentar guys, kita ambil minum dulu ya. Guys, kita minum dulu ya. Kita minum. Nah seperti itu ya. Nah. Mantep guys, siang-siang makan pisang yang beku ya. Ngilu-ngilu gimana gitu. Nah jadi tugas itu semakin banyak ya. Itu juga mungkin yang dipermasalahkan untuk angkatan sekarang, mungkin ya, angkatan sekarang yang belum lulus. Mantep guys. Lu Nah jadi guys, seperti itu ya. Jadi mungkin itu juga salah satu permasalahan untuk angkatan yang sekarang, karena memang pembelajaran itu terkendala oleh mungkin juga karena kan
sistem pembelajaran daring itu baru ya di kita ini, masih baru. Apa namanya, masih menjadi apa ya, bisa dibilang dadakan juga, belum ada persiapan secara ini ya, secara matang. Ya jadi untuk apa namanya, untuk masalah-masalahnya seperti ya seperti itu ya. Nah jadi guys, singkat cerita itu kita lulus ya. Sebelumnya ini guys ya, jadi sekolah itu juga semua kurikulum itu agak berantakan karena memang harus reschedule untuk mungkin jadwal praktek dan lainnya ya. Nah seperti itu guys. Nah itu juga mungkin generasi sekarang ya, generasi Z yang sekarang itu mungkin ya seperti itulah ya permasalahannya di pembelajaran mungkin. Nah buat yang kalian gak tahu, generasi Z itu dari tahun 1996 sampai 2010 ya, 2010. Nah saya itu kebetulan 2003, saya 2003 lahir ya. Mas sekarang usia 19 ya, 19 tahun. Nah itu juga mungkin permasalahan yang dialami Gen Z ya. Salah satunya yaitu terdampak pandemi di kala pembelajaran ya. Jadi apa namanya guys, sekarang saya sudah lulus, saya nyebutnya lulus jalur COVID ya. Lulus jalur COVID ya, karena mau bagaimana lagi, kita ujian itu daring ya. Yang bisa kalian tahu juga itu gak enak banget ya guys, daring itu kita nggak bisa nyontek guys. Aduh sebenarnya ini bukan untuk ditiru ya, tapi memang buat kalian teman-teman semua juga, kita bicara fakta ya, karena di Indonesia ini menyontek itu gimana ya, sudah menjadi apa ya, bukan tradisi ya, bukan gimana ya. Jadi mencontek itu sudah bisa dibilang hal yang pasti ada ya, pasti ada di setiap kita belajar, itu pasti ada guys, tidak bisa dipungkiri ya. Jadi kita ujian itu sendiri-sendiri ya, kita tidak bisa apa namanya, kita tidak apa namanya, tidak bisa ya, kita bisa nanya-nanya ya gitu, gak bisa guys. Jadi sekarang kegiatan saya itu ya gini ya, saya mau coba buat bikin video, upload ke YouTube kan. Selain saya juga sekarang sudah ada kerjaannya, ada project-project kecil-kecilan lah ya, project kecil-kecilan yang ya lumayan lah. Nah saya ini mau buat sampingan untuk apa namanya ya, sebagai tambahan penghasilannya ya. Seperti itu guys. Nah jadi buat teman-teman semua tetap semangat ya. Mungkin sekarang sudah sekolah sudah mulai masuk lagi ya, sudah mulai masuk, sudah mulai ya sudah mulai biasa lagi ya. Sekarang juga udah ada wacana, saya udah lihat berita-berita bahwa Pak Jokowi itu sekarang sudah mau meresmikan ya, boleh sebentar guys, azan dulu. Boleh apa namanya, melepas masker ya, masker itu sekarang, tapi masih belum ya, masih belum tahap peresmiannya. Nah jadi guys, buat apa namanya,
buat sebentar guys, buat apa namanya guys, buat si sekarang pembelajaran sudah mulai lagi ya, sudah alhamdulillah ya. Karena guys, buat teman-teman juga yang masih sekolah, saya dulu juga sempat berpikir kalau kita sudah lulus ya itu bakal enak. Ternyata tidak guys, kita sudah lulus, kita sebenarnya baru memulai kehidupan yang sebenarnya guys. Itu yang saya rasakan ya, karena memang juga saya terlahir dari ya keluarga yang biasa-biasa saja, keluarga yang secukupnya ya. Karena kan kita sudah lulus itu, apalagi saya laki-laki ya, saya anak pertama, itu pikirannya guys gimana ya, pikirannya kita sudah lulus itu kan dari awal kita planningnya itu kita mau kuliah ya, kita mau atau mau lanjut kerja, kita harus intinya kita planningnya itu saya punya penghasilan tambahan, udah gitu aja, punya penghasilan sendiri minimal, kita nggak minta ke orang tua buat jajan. Nah itu guys, nah itu saya pikir juga itu akan ya berjalan mudah, ternyata tidak guys, ternyata tidak. Saya juga awalnya saya dari dulu udah udah bikin planning nanti mau kuliah, mau lanjut ya. Tapi karena ya salah satunya ini efek pandemi ini ya, dampak pandemi ini, saya juga bingung ya, karena kan kalau kuliah itu, kalau lanjut itu pastinya ya memerlukan biaya, dan mungkin di kondisi yang sekarang ini ya, di yang terdampak pandemi itu hampir semua kalangan ya. Jadi saya pikirkan ulang ya, saya planning ulang. Saya pikir nanti sajalah, nanti saya bisa lanjut, yang penting saya sekarang udah lulus aja gitu. Nah, saya dulu memang tidak punya pikiran untuk bekerja guys, saya sudah punya pikiran untuk bekerja, saya pengennya lanjut ya, pengen langsung lanjut, pengennya kuliah gitu. Tapi karena ada satu dan lain hal, sehingga saya pikirkan ulang ya untuk lanjut kuliah. Jadi waktu pertama lulus itu saya bingung ya, sempat bingung, karena dari awal saya memang tujuannya mau lanjut, saya tidak memikirkan untuk kedepannya, rencana cadangan kedepannya. Nah, saya tidak memikirkan itu guys, sehingga pas saat saya lulus itu bingung ya, karena kebetulan kan saya juga ini dari SMA ya, saya SMA bukan SMK, yang dimana SMA itu wajib buat lanjut ya, karena keterampilannya mungkin berbeda sama yang SMK ya. Karena di daerah saya juga kalau SMK itu lebih ke teknik ya, lebih ke memungkinkan untuk langsung pas lulus itu langsung kerja ya. Nah, saya bingung, sementara keterampilan saya masih kurang ya. Pada saat itu keterampilan saya masih kurang, saya masih belum punya rencana ya. Saya mau gimana lagi ya, kayak saya itu nganggur lah, bisa dibilang istilahnya nganggur sekitar ada berapa bulan ya. Saya juga bingung. Kalau anak zaman sekarang ya, generasi sekarang itu nyebutnya overthinking guys. Kita overthinking ya, tiap malam kita mau mikir gimana nih, mau apa nih ya. Saya juga mengalami seperti itu ya.
Jadi nah akhirnya saya gimana nih caranya supaya kita nggak bertahan di zona itu ya, kita nggak bertahan di zona kita jadi beban. Nah saya cari-cari ya, saya cari-cari kerja yang bisa nerima SMA. Itu ternyata memang agak-agak sulit ya, agak-agak sulit, karena memang keterampilannya bukan di sana ya. Eh, Keterampilannya bukan di sana ya, sehingga memang agak-agak sulit untuk cari kerja ya. Oke guys, mungkin ya segitu dulu untuk bacaan kita kali ini ya guys. Nanti next konten lah, next konten kita akan mulai ke pembahasan ya. Ke pembahasan kita akan bahas seluk-beluk tentang generasi Z. Oke, generasi Z gimana sih? Z Z Oh guys, kita akan seluk-beluk generasi Z ya. Oke. Oke guys, sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila ya mungkin di video ini tidak terlalu jelas ya, karena ini video perkenalan saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Squiliping. Hayu.